Mama tidak tahu apa-apa. Saya lebih hebat, saya pintar bicara daripada mama. Dia tidak tahu yang ajar dia bicara waktu kecil itu ibunya. Dia tidak tahu yang waktu ngajar dia berjalan ke sana kemari itu ibunya. Lalu dia sia-siakan surga yang nomor 1 yang ada dalam rumahnya. Tidak perlu kita cari kebahagiaan di luar sana. Kalau kita punya ibu, kita sia-siakan di rumah. Banyak orang mencari kebahagiaan di kafe-kafe, tapi ibunya disengsarakan di rumah. Coba kita pulang, kita bayangkan, kita lihat kita punya wajah ibu yang mulai keriput, wajah yang mulai menguah, kulitnya yang sudah mulai keriput, semua sudah berubah, rambutnya sudah memutih. Tangan yang dahulu kita lembut, kita cium, sekarang sudah menjadi keras, menjadi keriput. Tangan yang dahulunya digunakan kita untuk memakaikan baju sekolah kita, tangan yang dahulunya digunakan untuk memasakkan kita makanan, sekarang sudah tidak lagi kita bisa cium. Karena mengapa? Tangan tersebut sudah tertutup dengan kain kafan. Baru kita mohon saja Allah, andai saya berbakti kepada ibuku ya Allah, andai saya berbakti kepada ayahku ya Allah, semua tidak akan ada gunanya ketika seorang anak sudah menyanyiakan kedua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, rahmat, nikmat demi nikmat yang senantiasa Allah curahkan, senantiasa Allah berikan, Allah titipkan kepada kita semua. Dan kita berharap kepada Allah nikmat demi nikmat yang Allah berikan dapat kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam tanda cinta rindu keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, para pengikutnya insyaallah istiqamah hingga sampai kepada kita semua yang berusaha untuk mengikuti daripada ajaran sunnah Nabi Muhammad. Yang kita berharap kepada Allah agar kita semua bersama dan orang-orang yang dicintai dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para imam beserta pegawai syarah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya malam hari ini kita di takziah malam yang kedua untuk mendoakan daripada almarhumah atas kepergiannya meninggalkan alam yang fana, atas meninggalnya daripada dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, yang dimana kita semua telah mengetahui bahwa hakikatnya yang namanya kehidupan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza ajalahum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Yang hakikatnya yang disebut dengan kehidupan, yang bernama kehidupan itu suatu saat akan ditakdirkan, akan diberikan yang namanya kematian, akan diberikan yang namanya ajal maut, yang dimana ketika kematian, yang ketika ajal dan maut itu menghampiri seorang manusia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kematian tersebut tidak bisa diakhiri dan juga tidak bisa dimajukan. Persoalan buat kita semua, kita semua sama-sama tahu bahwa kita semua akan menghadap Allah, akan meninggalkan dunia ini. Kita semua akan sama-sama meninggalkan dunia. Namun yang membedakan kita semua dengan cara apa kita meninggalkan dunia ini. Ada yang Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, lalu juga ada yang Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Saya pribadi sebagai saksi menyaksikan insyaallah almarhum Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena hampir tiap hari Bu, Bapak, sore-sore saya ada di sini karena rumah ini, teras ini digunakan untuk tempat pengajian anak-anak kita semua. Kita doakan agar nanti bacaan Al-Quran yang dibacakan daripada mulut-mulut lisan yang tidak berdosa daripada anak-anak kita akan berbuah pahala yang terus mengalir untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Yang kita ingin capai tentunya ketika ingin menghadapi yang namanya kematian itu yang namanya husnul khatimah. Kita semua ingin mati, kita semua ingin dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Kita semua ingin dipanggil oleh Allah dengan lidah kita, dengan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mudah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allah tidak akan mudahkan kalimat yang tersebut, kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada dua golongan hamba Allah. Tidak akan dimudahkan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan dimudahkan untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah kepada dua golongan sifat. Yang pertama, siapa itu? Orang yang menggampangkan waktu sholat. Allah tidak akan mudahkan lisannya. Allah tidak akan mudahkan lidahnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada siapa mereka? Ialah orang-orang yang menggampangkan waktu sholat, meremehkan waktu sholat, tidak mau mengerjakan sholat. Karena mengapa? Sholat itu merupakan tali hubungan seorang hamba kepada Allah. Siapa daripada hamba Allah yang mengerjakan sholat, maka dia sama saja menyambung talinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa hamba yang berani mengembangkan salat, berani meninggalkan salat, maka dia termasuk orang-orang yang memutuskan tali hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara salat terkadang perkara yang kita gampang-gampangkan. Terkadang waktu salat kita putar-putar. Yang tadinya waktu zuhur harus kita kerjakan. Namun terkadang waktu asar kita lompat, kita nanti salat di waktu maghrib. Betul tidak? Waktu maghrib dilompat, waktu isya tidak salat, akhirnya waktu subuh juga ketinggalan. Salatnya dalam satu hari hanya zuhur dan maghrib saja. Sehingga apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah, yang menjadi daripada hubungan kita kepada Allah, yang amalan yang paling pertama yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu bagaimana ibadah salat kita di hadapan Allah. Ibadah yang akan ditimbang oleh Allah itu adalah perkara salat kita. Jangan kita gampangkan sholat, apalagi sampai berani meninggalkan sholat. Ini minta maaf Bu, terkadang ibu-ibu itu paling banyak meninggalkan sholat kalau waktu mau pergi pesta. Betul tidak? Pesta jam 11, jam 10 atau jam 9 semua pakai memang. Nah pakai mi beda pipa nomor 7. Nah pakai mi SC itu agak senero ini pakai koro. Kalau dipakai lipstik yang paling tebal, merah lipstiknya, sehingga dia tidak mau ketemu bibir atas dengan bibir bawah. Karena kenapa? Takut rusak lipstiknya. Akhirnya mau pergi pesta, dia panggil bukan lagi suaminya, bapak. Nah, sisa dia bilang, nah. Karena kenapa? Dia tidak mau rapat bibirnya sampai dengan bibir atas bibir bawahnya. Lebih dia jaga bedaknya, lebih dia jaga lipstiknya daripada sholatnya. Bu, kenapa tidak sholat? Bu, maaf Ustaz, saya sudah capek-capek pakai bedak setengah jam. Masa mau saya berwudu lagi Ustaz? Ustaz, minta maaf Ustaz, saya tidak bisa sholat. Karena kenapa Bu? Saya punya lipstik lebih mahal daripada air yang saya gunakan untuk wudu. Bagaimana kehidupan kita mau diberkahi oleh Allah? Boleh cantik dalam Islam, tidak ada yang larang cantik dalam Islam. Tapi yang dilarang ketika kita mempercantik diri kita, namun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak boleh kerja apa saja, sekuat apapun kita semua, sehebat apapun seorang suami dan istri, sehebat apapun seorang laki dan wanita, tidak akan bisa digunakan dirinya untuk jauh daripada Allah dengan meninggalkan sholat. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, jangan pernah meremeh-temehkan sholat, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang pada saat ini ketika waktu sholat dia gampangkan. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang-orang yang sholat. Sedangkan orang yang sholat sudah dibilang oleh Allah celaka. Bagaimana dia yang tidak mau sholat? Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa mereka yang celaka dalam sholat? Mereka sudah sholat, namun Allah berikan mereka kecelakaan. Karena mengapa? Mereka termasuk orang-orang yang mengundur-undur waktu salatnya, orang-orang yang termasuk meremehkan salatnya. Maka hati-hati dalam kehidupan ini. Kalau mau kita berkah turun dalam kehidupan kita, maka jaga salat. Kalau mau berkah diturunkan oleh Allah dalam pekerjaan kita, jaga salat kita. Kalau mau Allah turunkan keberkahan dalam rumah-rumah kita, jaga salat orang-orang yang berada dalam rumah kita. Jangan kita hanya sibuk sendiri pergi ke masjid, namun anak istri kita tidak sholat di rumah. Banyak itu Bu.
Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan tiba masa yang di akhirat kelak ada seorang bapak yang amal ibadahnya bagus di hadapan Allah, mantap luar biasa, rajin mewaktu di masjid, tidak pernah ketinggalan, rajin membaca Al-Quran, rajin ketaatan kepada Allah. Ketika dipanggil namanya masuk dalam surganya Allah, memanggil malaikat, ya Allah jangan engkau masukkan dulu ke dalam surgamu ya Allah. Apa kata Allah? Mengapa malaikat? Apa kata malaikat? Ya Allah ini ada anaknya ya Allah. Kenapa anaknya ya Allah? Anaknya ya Allah mengatakan memang ayahnya taat kepada Allah, memang ayahnya rajin waktu di masjid ya Allah, memang ayahnya rajin membaca Al-Quran, ketaatan kepada dia kerjakan. Namun ya Allah, ketika dia mendidik anaknya, dia tidak pernah bawa anaknya ke masjid ya Allah. Dia tidak pernah mau menitipkan anaknya untuk belajar dan mengaji ya Allah. Dia tidak mau menitipkan anaknya untuk dididik dan kegiatan agama ya Allah. Maka kata Allah, kalau begitu malaikat tarik pulang ke alam neraka. Hati-hati kita semua, karena semua akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita semua yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita sholat itu untuk diri kita sendiri. Andai saja satu lorong jamur ini tidak sholat, Allah tidak rugi. Andai saja satu kota Palu, bahkan satu Indonesia sampai satu dunia tidak sholat, itu Allah tidak rugi. Karena Allah memang Maha Besar, tapi yang rugi kita semua karena kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipanggil kita oleh Allah, kita tidak tunaikan panggilan Allah minta maaf. Banyak orang yang ketika dipanggil pejabat, dia langsung cepat. Jam 9 dipanggil, jam 8 sudah ada di depan pintunya pejabat. Betul tidak? Kalau seperti itu kita datang jam 8, jam 9 kita dipanggil oleh pejabat. Kira-kira senang tidak orang yang memanggil kita? Senang dia. Bagaimana kalau itu Allah yang kita tepati panggilannya? Sebelum Allah panggil, kita sudah berada mempersiapkan diri kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha baik kepada kita semua Bapak Ibu. Allah berikan kepada kita semua gratis, tidak perlu bayar. Allah berikan kita mata itu gratis, Allah berikan kita hidung itu gratis, Allah berikan kita mulut itu gratis, Allah berikan kita pendengaran semuanya itu gratis. Tidak, Allah butuh yang namanya bayaran. Tapi kalau urusan dunia Bu, listrik saja itu bayar, betul tidak? Misalnya kalau ada kita yang berhasil dalam kehidupan ini, kita bayar dunia, listrik yang kita tidak bayar, kira-kira Bapak Ibu saya mau tanya, kalau ada listrik yang tidak dibayar 2 bulan, ditarik tidak sama PLN, diputuskan tidak? Putuskan. Tapi bagaimana orang yang tidak sholat 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun tidak sholat? Apakah Allah cabut nikmat yang Allah berikan kepadanya? Apakah Allah cabut mata yang sudah Allah berikan kepadanya? Allah akan apakah cabut mulut yang diberikan kepadanya? Tidak, karena Allah Maha baik. Allah hanya ingin daripada kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kembali dekat kepada Allah, bukan untuk Allah, untuk kita semua. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari jaga salatnya kita. Jangan harap bahwa Allah matikan dan kadang husnul khatimah kalau kita tidak menjaga salat. Setiap saat lima waktu kita minta di sujud terakhir, kita minta ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan dalam sujudmu ya Allah, dalam keadaan ruku kepadamu ya Allah, dalam keadaan sedang bermesra-mesraan taat kepadamu ya Allah. Engkau jangan engkau matikan kami ya Allah dalam keadaan berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Itu yang harus senantiasa kita minta kepada Allah. Salat yang kita perbuat, amal-amal kebaikan yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan ketaatan kepada Allah, itulah yang akan nampakkan di saat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sakratul maut itu akan dipandangkan daripada kita semua apa yang telah kita kerjakan. Orang yang rajin sholat akan dibayangkan dirinya, dia bayangkan dirinya pergi ke masjid. Makanya kalau orang yang sedang sakit, walaupun dia sakit, tapi karena rajin sholat, mau dalam keadaan berdiri tidak mampu, pasti dia duduk masih sholat juga, betul tidak? Bahkan Ustaz tidak mampu berdiri, pasti dia berbaring sholat. Bahkan sampai tidak berbaring dia tidak mampu pakai isyarat, bahkan sampai dirasakan hatinya dalam keadaan sholat. Itu kalau orang taat kepada Allah. Tapi ada juga sudah berdiri dia mampu tidak mau sholat, disuruh duduk tidak mau sholat, disuruh berbaring tidak mau sholat, disuruh isyarat tidak mau sholat, disuruh membayangkan Allah dalam hatinya tidak mau sholat. Orang-orang seperti ini sisa bawa saja dalam keranda, bawa ke masjid disolatkan. Ya. Perkara
sholat itu bukan perkara main-mainan. Karena kenapa? Kalau kita ingin diselamatkan Allah dunia dan akhirat, pelihara sholat kita. Jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak akan dimatikan orang jika dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan dimatikan orang dalam keadaan husnul khatimah kalau dia masih menyakiti orang tuanya, terutama ibunya. Karena mengapa? Orang tua yang berjuang membesarkan seorang anak, orang tua yang berjuang bersusah payah mencarikan rezeki kepada seorang anak, walaupun anak akan memberikan harta semua yang dimiliki mendapatkan, diberikan kepada semua kepada orang tuanya, tidak akan mampu membayar satu tetes darah yang keluar daripada saat dilahirkan di dunia seorang anak. Makanya jangan sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit minta uang. Kiranya apa bu? Minta maaf. Banyak yang sekarang ini anak, kalau istrinya sakit kendati dia pergi apotek belikan istrinya obat, betul tidak? Betul deh. Kendati dia tahu istrinya mau obat apa yang paling mahal atau yang paling sedang atau yang paling murah. Kata istrinya yang paling mahal kalau boleh bapak. Ya. Akhirnya pergi apotek beli obat yang paling mahal. Sedangkan ketika ibunya nelpon, mamanya telepon, nak saya lagi sakit, ibu lagi sakit di rumah. Apa kata dia sama ibunya? Ada pohon serikaya dekat rumah itu kita minum saja mak. Saat ini nanti kita itu bayangkan istri atau kekayaan dia miliki, dia bandingkan dengan orang tuanya yang ketika orang tuanya sakit dia tidak mau berikan yang terbaik untuk orang tuanya. Orang tua terutama ibu kita, dia rela mengandung kita semua. Ketika kita lahir di kandung, kita lahir di dunia, dia rawat lagi kita, dia sapu kita semua. Ketika kita dalam keadaan kecil, dia berikan kita makanan, suap makan, dibesarkan kita semua. Namun ketika besar, kita menjadi anak yang membantah, kita menjadi anak yang menggoreskan luka di dalam hati orang tua kita, kita menjadi anak yang memberikan luka yang berat kepada hati ibu kita. Perkara orang tua ini merupakan perkara yang begitu berharga. Perkara orang tua merupakan harta yang paling mahal, yang ketika nanti sudah tidak ada, baru kita mengatakan, andai saya dulu saya cium tangannya waktu masih hidup, andai saja waktu ibu saya masih hidup saya peluk berat-berat badannya, andai saja ibu saya ketika hidup di dunia saya rawat, saya berikan yang terbaik untuk dia. Tapi orang-orang yang menyesal kepada Allah karena tidak berikan pelayanan yang terbaik kepada ibunya, dia sia-siakan surga di telapak kaki ibunya, baru mau menyesal ketika sudah tidak mampu dipeluk daripada ibunya. Ibu kita yang melahirkan kita semua, darah bercucuran, keringat bercucuran, semua dikorbankan untuk anaknya. Andai saja seorang ibu ditanyakan ketika dirawat, ketika ingin dikeluarkan anaknya dilahirkan, jika ditanya, bu, kalau kita melahirkan ini yang ada dua pilihan, mau pilih kita yang hidup tapi anak kita yang meninggal, apa yang kedua, anak kita yang hidup tapi kita yang meninggal. Pasti semua ibu pasti memilih mengatakan, lebih baik saya yang meninggal asal anak saya yang hidup. Perjuangan yang begitu besar, namun ketika sudah kita menjadi besar, kita sia-siakan kita punya ibu. Berapa banyak anak yang mengatakan, mama bodoh, mama tidak tahu apa-apa, saya lebih hebat, saya pintar bicara daripada mama. Dia tidak tahu yang ajar dia bicara waktu kecil itu ibunya. Dia tidak tahu yang waktu ajar dia berjalan ke sana kemari itu ibunya. Lalu dia sia-siakan surga yang nomor satu yang ada dalam rumahnya. Tidak perlu kita cari kebahagiaan di luar sana. Kalau kita punya ibu, kita sia-siakan di rumah. Banyak orang mencari kebahagiaan di kafe-kafe, tapi ibunya disengsarakan di rumah. Coba kita pulang, kita bayangkan, kita lihat kita punya wajah ibu yang mulai keriput, wajah yang mulai menua, kulitnya yang sudah mulai keriput, semua sudah berubah, rambutnya sudah memutih. Tangan yang dahulu kita lembut, kita cium, sekarang sudah menjadi keras, menjadi keriput. Tangan yang dahulunya digunakan kita untuk memakaikan baju sekolah kita, tangan yang dahulunya digunakan untuk memasakkan kita makanan, sekarang sudah tidak lagi kita bisa cium. Karena mengapa? Tangan tersebut sudah tertutup dengan kain kafan. Baru kita mulai menyesal, ya Allah, andai saya berbakti kepada ibuku, ya Allah, andai saya berbakti kepada ayahku, ya Allah. Semua tidak akan ada gunanya ketika seorang anak sudah menyanyiakan kedua orang tuanya. Ini ibu-ibu semua hebat, bu, ya. Kita sebagai seorang anak, kita bayangkan kalau kita sakit, siapa yang jaga kita? Saya mau tanya dulu anak-anak yang ada di sini, siapa yang jaga ibu?
Pertanyaannya sebaliknya, kalau kita punya ibu yang sakit, siapa yang jaga? Satu orang ibu mampu menjaga 10 orang anak, namun satu orang ibu tidak akan mampu dijaga oleh 10 orang anak. Minta maaf, banyak ibu yang sakit, orang tua yang sudah tertatih di usia tuanya. Anak-anak saling telepon, wahai saudaraku yang pertama, kau yang paling tua, kau yang rawat. Apa yang pertama? Bilang kau saja yang rawat karena saya lagi sibuk. Semua saling tunjuk menunjuk. Padahal ini anak-anak kasihan yang perlu dirawat, tidak mau merawat orang tua di masa tua. Hati-hati kita semua. Ibu kita kasihan terkadang rela pinjam uang untuk kita dibelikan sebagai bekal sekolah kita. Orang tua kita rela apapun dia korbankan untuk kita sebagai anaknya. Namun mengapa ketika kita hidup tidak mau relakan semua untuk ibu kita, untuk ayah kita? Hati-hati kita semua. Karena mengapa 2 poin ini tidak akan mematikan kita sebelum 2 ini kita akui, sebelum 2 ini kita kerjakan. Perkara seorang ibu itu begitu besar. Perkara orang tua itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Ketika ada sudah orang tua dulu mata sakit, tidak perlu mengeluh. Jangan katakan kapan ini mama saya pergi, karena sudah capek saya jaga, saya rawat. Bahkan ada ibu kasihan dirawat sama anaknya, dia sudah kotorannya sudah tidak sembarang lagi dia dikontrol, buang air sembarang. Tapi ada seorang anak yang mampu menyebok daripada ibunya yang dalam keadaan usia rentahnya. Tapi minta maaf, tidak semua anak seperti itu, betul tidak? Ya. Tidak ya. Hati-hati. Insya Allah semua begitu di sini, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Apa kata kasihan orang tua yang sudah tertatih, sudah terbaring, sudah tidak mampu lagi membuang air kotorannya di dalam kloset? Ya. Apa orang katanya anak-anaknya, ya Allah, cepat-cepat sudah ambil pulang, ya Allah. Karena sudah capek saya rawat, ya Allah. Tapi tanpa kita sadari, semakin lama kita merawat, kita punya orang tua yang sakit, semakin banyak pintu surga terbuka untuk kita semua. Semakin banyak pahala yang Allah curahkan, rahmat, karunia, keberkahan. Ketika seorang anak mau menjaga orang tuanya dalam keadaan sakitnya, dia minta, ya Allah sembuhkanlah orang tuaku, ya Allah berkahi ke umurnya, ya Allah. Namun ketika orang tua tidak mau dirawat dalam sakitnya, hati-hati, keberkahan Allah akan cabut, pekerjaan kita tidak akan turunkan keberkahan semuanya. Allah akan berikan azab yang pedih. Karena kenapa? Durhaka kepada orang tua itu merupakan dosa yang bukan Allah balas di akhirat, namun di dunia Allah akan bayar cash. Siapa anak yang memuliakan orang tuanya seperti raja-raja, Allah akan muliakan rezekinya seperti rezeki raja-raja. Namun siapa orang anak yang menghinakan orang tuanya, tidak mau mengurusi orang tuanya, durhaka, suka menyakiti orang tuanya, maka jangan harap keberkahan kehidupan akan turun dalam kehidupan. Insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua termasuk orang-orang yang menjaga salat kita dalam keadaan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita yang masih hidup, ayah ibu kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehat walafiatkan jasad dan rohaninya, Allah panjangkan umurnya sehingga kita dapat membahagiakan dia dalam keadaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk almarhumah yang telah meninggalkan kita semua, mari sama-sama kita mengambil ibrah kehidupan yang tidak ada gunanya ketika kita hadir takziah 2 malam, 3 malam. Kalau kita hanya sekedar datang dulu kemudian pulang, mari kita jadikan ini sebagai pembelajaran. Kami yakin karena malam tahun baru kami juga di sini berzikir bersama, bermuhasabah diri. Namun ketika kami pulang 1 jam kemudian dapat kabar bahwa almarhumah telah meninggal dunia. Padahal kasihan jam 12 masih lewat-lewat kita lihat orang yang berzikir di sini. Bahkan ibunda pemilik daripada rumah mengatakan bahwa ibu mengatakan, apa ini kerja orang di luar berzikir? Oh, kalau begitu saya cuma ikut berzikir. Ini kemuliaan almarhumah, insyaallah Allah tinggikan derajatnya, Allah kumpulkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.